Hampir di setiap tempat, keberadaan warung makan dengan mudah kita jumpai. Baik itu di pinggir-pinggir jalan hingga di lorong-lorong gang perkampungan. Hal itu menunjukkan bahwa tempat makan memang digemari dan dicari oleh masyarakat secara umum. Di daerah Pasar Kliwon, Solo. Di sana terdapat warung makan yang bertuliskan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Tentu sontak jadi perhatian orang-orang yang melintas di lokasi ini. Tepatnya di Jalan Wiropaten. Di sana ada sebuah warung sederhana yang diberi nama Robiha. Di warung ini ternyata kita bisa makan sepuasnya dengan membayar seikhlasnya loh. Warung Robiha buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Di tempat ini disediakan menu wajib, yaitu soto ayam, tempe, dan tahu goreng serta telur asin. Namun bukan berarti menu itu saja yang tersedia ya. Ada beberapa menu lain sebagai tambahannya. Bahkan minuman teh panas dan es teh juga disediakan dan pengunjung bebas mengambil sendiri. Penasaran? Jangan lupa singgah ya jika melintasi warung Robiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Warung Robiha, yang mana Robiha ini baru terbentuk tanggal 12 Juni 2020 dengan niat kita akan membantu masyarakat pada umumnya. Siapapun boleh masuk ke warung makan Robiha ini. Warung Robiha ini tercetus memang dalam waktu 2 hari semenjak saya cetuskan di grup One Day One Juice, langsung bergelimang dengan cepatnya. Dalam waktu 2 hari terkumpul tempat, dana, semua barang-barang, semua terkumpul dalam waktu 2 hari. Hari ketiga kita lihat lokasi, hari keempat kita bersih-bersih, hari kelima langsung buka. Dan dari grup One Day One Juice yang 8 grup ini antusias sekali membantu kita warung ini terbentuk. Saya hanya memprakasai aja, tapi ibu-ibu dukungannya luar biasa. Mereka mendukung lahir dan batin, baik tenaga, moral, material, semua. Dari masakan, dari menjaga warung, semua kita lillahi ta'ala. Jadi alhamdulillah dalam waktu 5 hari terbentuk warung Robiha ini. Warung Robiha ini kita namakan Robiha karena pada saat sahabat Rasul Suhaib itu akan hijrah ke Madinah, dia ditahan oleh orang-orang Mekah, tidak boleh hijrah ke Madinah karena dia ahli memanah. Akhirnya sahabat Rasul ini berkata, saya akan menyerahkan semua harta saya, tapi saya izinkan hijrah ke Madinah. Akhirnya dilihat dulu mana hartanya. Ditunjukkanlah harta sahabat ini, Suhaib ini. Akhirnya orang Mekah setuju. Oke, kamu boleh hijrah ke Madinah,
tapi harus meninggalkan harta yang ada. Akhirnya Suhaib berangkat ke Madinah. Sampai Madinah, Rasulullah SAW langsung menyambut dengan Robihal Bay. Kamu adalah harta perdagangan yang terbaik. Kamu mendapatkan balasan dari Allah yang sempurna. Nah, kata Robiha yang Rasulullah SAW sebutkan itulah yang kita kasih nama di warung ini, warung Robiha. Semoga niat kita sama oleh sahabat tadi. Kita dapat keuntungan dari Allah SWT, bukan dari keuntungan materi. Karena mereka cuma makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Gitu aja. Aktivitas warung Robiha dimulai dari ba'da subuh. Menu soto ayam dibuat secara bergilir dari beberapa pengurus dan anggota grup One Day One Juice yang dipimpin oleh Ustazah Eli Al-Habsyi. Nah, kebetulan hari itu yang mendapat giliran masak soto adalah Ibu Arfah Eva Assegaf. Yuk kita lihat sebentar prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buka warung Robihah yang ada di Wiropaten, yang sekarang sudah alhamdulillah booming dan responnya orang masya Allah. Ini menu utama dari warung Robihah itu adalah soto. Soto yang dibuat kalau hari Jumat sama hari Sabtu yang masak saya, kalau hari Senin sama Selasa yang masak Iin, kalau hari Rebu sama Kamis Ela. Alhamdulillah tim ini bekerja sama dengan bagus. Dan ini semua ustadzanya adalah Ustadzah Eli. Dan terjadi ini karena dukungan masyarakat yang masya Allah, dukungannya betul-betul bagus, semuanya dapat. Dan mudah-mudahan ini kerja dagang sama Allah ini berhasil, karena kita ingin bukan hanya di sini saja, mudah-mudahan di daerah-daerah yang lain akan mengikuti, sehingga manusia hamba-hamba Allah ini tidak ada yang kelaparan, semua bisa makan, bisa nikmat, maka makmurlah negeri ini insya Allah. Ya, ini kita sekarang mulai supaya tahu pembuatan soto itu bagaimana. Memang kita harus bikin dengan rasa cinta supaya dimakan enak dan lezat, tidak membuat jenuh. Maka yaitu kita mulai. Kita nyalain. Ya, ini ada wajan sama minyak. Tambahin berambang goreng, ledri, sama loncang, gula, garam, supaya rasanya mantap. Kalau sudah dinikmat rasanya mantap, diambil dagingnya, bismillah. Setelah menu soto ayam siap, barulah dikirim oleh bapak pengemudi becak ke warung makan Robiha. Di sana sudah siap juga dengan berbagai menu tambahan lainnya. Dan di setiap harinya ada juga yang bersedekah masakan yang langsung diantar ke warung makan ini.
Begitu antusiasnya para pengunjung warung makan Robiha, warung belum buka saja sudah pada nunggu di depan. Mereka datang dari berbagai tempat, hanya sekedar ingin sarapan atau makan pagi di tempat ini. Meski demikian, dari pihak pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan demi kenyamanan dan kesehatan bersama. Para pengunjung diwajibkan untuk antri tertib sebelum memasuki warung agar mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Barulah setelah itu mereka antri untuk mengambil sendiri menu-menu yang mereka kehendaki. Mereka terlihat sangat menikmati menu masakan yang dihidangkan. Masya Allah, kegiatan sedekah makanan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para pengunjung. Terbukti mereka setiap hari rutin sarapan pagi di warung ini. Para penggagas warung sedekah ini juga memastikan kalau kegiatan ini murni untuk membantu orang-orang yang membutuhkan makan dan tidak ada kepentingan politik atau yang lainnya. Nama saya Ibu Kalimah, umur 48. Ya, saya melayani di rumah sedekah ini ya alhamdulillah selama 3 minggu. Ya dengan penuh kesabaran ya, dari pagi jam 6 datang. Terus ini datang masak nasi, masak minuman, masak teh ya. Terus sama goreng-goreng tempe. Nanti sebentar lagi jam 7 teman-teman datang, namanya Mbak Tika. Terus 7:30 nanti ada Bu siapa nih? Aminah. Ya alhamdulillah semua dibantu sama mbak-mbak ini, semua menjadi lancar alhamdulillah. Ya, harapan saya mudah-mudahan rumah makan sedekah Robiha ini bisa berjalan seterusnya dan ada penerusnya, dan insya Allah mempunyai tempat sendiri dan bisa langgeng untuk abadi seterusnya sampai nanti ada penerus-penerus berikutnya yang akan meneruskan warung makan sedekah Robiha ini dan membantu orang-orang yang sekiranya kurang mampu. Saya setiap hari makan di Robiha, ya masakannya enak dan lezat Pak. Ya kami merasakan senang gitu Pak. Ya, saya berharap rumah makan ini ya buka terus, ya kami ikut bersenang Pak makan di sini Robiha. Ya. Nama saya Ibu Samini, saya dari Semanggi. Nama saya setiap hari makan di Robiha. Ya, makanan di sini enak dan bermanfaat bagi semua orang yang mau makan di sini.
Kami rombongan Rosok tiap Fikri makan di Robika, mantap. Dalam bersedekah, tentu keikhlasan menjadi dasarnya. Apalagi jenis amalan sedekah seperti ini, tentu membutuhkan banyak pengorbanan, baik dari segi biaya, tenaga, waktu, dan juga kesabaran. Karena tak sekedar memberi, namun memasakkan, melayani atau menghidangkan, mencuci peralatan bekas makan, serta sabar menanti hingga 6 jam di setiap harinya. Warung makan ini dibuka 6 jam dalam sehari. Bukan profit tujuannya, namun pahala kebaikan yang dituju. Hal itu terwakili dengan pemberian nama warung makan Robiha yang diambilkan dari sejarah sahabat Nabi SAW yang berhijrah ke kota Madinah. Warung Robiha ini kita konsepnya makan sepuasnya, infak seikhlasnya atau bayar seikhlasnya. Siapapun boleh masuk ke sini, dari golongan yang terkaya sampai yang termiskin boleh silahkan masuk. Kita bebaskan siapapun yang mau masuk, sehingga siapapun yang sedang membutuhkan makan bisa ke warung sini. Untuk sementara penggalangan dana dari awal itu dari grup One Day One Juice yang paling utama. Setelah itu dari grup One Day One Juice ini menyebar ke masyarakat, ke keluarga-keluarga, dan siapapun akhirnya membantu warung ini. Dana yang terkumpul dalam waktu kemarin 2 hari itu 15 juta, dan yang masuk per hari hanya sekitar 200 sampai 300 ribu. Kalau untuk hitung-hitungan ya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ini. Kita dengan menuliskan tulisan yang besar, kita mengganti tulisan ini yang besar, dan kita selalu ngomongkan ke bapak-bapak yang makan di sini, sebarkan, tolong sebarkan kepada siapapun yang mereka akan makan di sini, silahkan datang. Dan keuangan terus kita dibantu sama One Day One Juice dengan memberikan masakan 2 kali 1 orang. Kita membuka dari jam 8 sampai jam 2 siang. Menu utama kita adalah soto, dan yang menu lainnya pecel, tahu tempe goreng itu wajib, terus telur asin wajib. Yang lainnya itu insya Allah datang dari anggota kita. Anggota kita setiap hari ada anggota One Day One Juice setiap hari menyumbang 2 masakan. 2 orang menyumbang 2 masakan, itu bebas. Apa aja yang mereka kasih kita terima. Dan alhamdulillah itu mencukupi sampai siang. Beras juga udah ada yang ngasih juga, alhamdulillah sampai saat ini masih barokah. Keuangan yang kita kelola insya Allah masih mencukupi, dan konsepnya kita masak semuanya lillahi ta'ala. Kita bagi tugas dari anggota One Day One Juice karena kita belum mampu membayar tukang masak, tapi kita bukan masak sekedarnya, kita masak benar-benar yang enak, sehingga insya Allah semuanya merasakan kelezatan makanannya. Yang kita pertama makan di sini adalah Bapak Beca dan pengamen. Bahkan pengamen itu setiap pagi udah jadi rutin pelanggan kita. Pegawai pabrik, Bapak Beca, semua juga makan di sini. Bahkan juga dari jauh-jauh, dari Tipes juga ada. Semanggi Ilir sana juga penuh ke sini semuanya. Iya, banyak sekarang sudah alhamdulillah mulai tersebar, dari mulut ke mulut mulai tersebar, sehingga
jam 7 mereka sudah nunggu di luar, bahkan mereka membantu membukakan pintu, mengambil nasi, dan sebagainya. Rencana kita insya Allah mudah-mudahan bisa terus selamanya. Kita nggak cuma masa corona aja. Ini pertanyaan dari bapak-bapak yang makan, apakah ini cuma saat corona apa untuk seterusnya? Kita jawab mudah-mudahan kita bisa seterusnya. Insya Allah Allah memberikan barokah sehingga warung ini bisa berjalan terus. Untuk tempat mungkin bisa berpindah. Kita kepengen punya tempat yang ada dapurnya. Untuk saat ini kita belum punya dapur. Ya, kalau ada dapur kita bisa insya Allah kedepannya punya tukang masak sendiri sehingga lebih fokus lagi mengatasi warung ini. Ini bendahara kita, ini Ibu Nina. Saya belum memperkenalkan Ibu Nina. Kita kerjasama semuanya. Kemudian pengeluaran masuk ke beliau, pemasukan pengeluaran beliau. Tapi pemasukan kas sehari-hari kita punya Ibu Raguan sendiri. Supaya apa? Supaya ini tetap terkumpul dulu sampai besar. Kita pakai dana yang masuk dulu. Nah, setelah dana yang masuk habis, baru kita putarkan dana yang dari sini, kas besar. Kemudian saya mengharapkan semoga masyarakat antusias untuk kesini dan masyarakat juga antusias untuk menyumbang rumah makan Robihah. Dan juga saya berharap rumah makan ini terus berjalan sampai akhir masa. Dan saya juga berharap mudah-mudahan ada yang meniru rumah makan ini di tempat-tempat yang lain, bisa buat contoh seperti ini sehingga kita bisa saling membantu kepada masyarakat yang sangat sedang kesusahan saat ini. Saya cuma berharap mudah-mudahan ada donatur yang akan menutup dana untuk tukang masak. Kalau tukang masak ini sudah ada yang nutup, insya Allah dana untuk masakannya udah ada, insya Allah. Mudah-mudahan saya berharap ada dermawan yang menutup gajinya tukang masak. Terima kasih, jazakillah khair. Memberi makan orang yang lapar tentunya merupakan amalan yang sangat mulia. Grup atau kelompok One Day One Juice telah mengawalinya. Nah, sekarang giliran Anda untuk berpartisipasi mendukung kegiatan yang bermanfaat ini. Bahkan bisa juga menjadi donatur rutin loh, agar ikut mendapatkan bagian dari amaliyah yang baik ini.